Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bapak Hidayatullah dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan diri melakukan sunnah-sunnah Nabi. Namun sebelum kita melanjutkan materi, mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Membiasakan diri melakukan sunnah-sunnah Nabi. Penghormatan kepada Nabi setinggi apapun tidak akan berarti jika kita meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Mengikuti sunnah beliau adalah jaminan keselamatan, sedangkan melanggar sunnah beliau akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Nah, jadi ini perlu kita pahami dan kita resapi dan diamalkan bahwa kalau kita mengikuti dan melakukan perbuatan sunnah-sunnah Nabi, kita dijamin keselamatannya baik di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah mengikuti aturan atau sunnah-sunnah Nabi, hidup kita akan sengsara. Baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Contoh paling kecil apa? Sholat 5 waktu. Nabi itu sudah memerintahkan melalui wahyu. Kita diperintahkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Ya, aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak sekali dalil-dalil tentang sholat. Nah, kalau kita ikut perintah mengikuti sholat, hidup kita akan selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah sholat, hidup kita akan sengsara. Baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan. Dalam setiap aktivitas kita harus mencontoh bagaimana perilaku Nabi. Cara makan, cara minum, cara sholat, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Harus dilandaskan atau diselaraskan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu mengikuti sunnah Rasul yaitu mengikuti apa yang dipraktekkan, dilakukan oleh Rasul. Cara makan misalnya. Rasulullah itu ketika mau makan selalu berdoa terlebih dahulu. Sudah hafal doa makan anak-anak? Ya, hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan cuma doanya saja, termasuk sopan santunnya atau adabnya. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Setelah menggunakan tangan kanan, apalagi adabnya? Makan dalam posisi duduk, tidak sambil jalan-jalan. Kalau makan sambil jalan-jalan seperti ayam, ya. Itu adalah contoh kenapa kita harus mengikuti cara Nabi atau sunnah-sunnah Nabi. Kita lanjutkan. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi bukan berarti kita harus menyamai perilaku beliau 100%. Seperti menggunakan jubah atau berbicara dengan bahasa Arab
Akan tetapi meniru Nabi bisa kita lakukan, kita lihat kandungan pokoknya. Misalnya berbicara dengan sopan, memakai pakaian bersih, rapi, menutup aurat dan sebagainya. Jadi yang mengartikan mengikuti Nabi harus semuanya meniru gaya Nabi. Contohnya memakai jubah berbahasa Arab itu adalah menghilangkan tradisi lokal. Jadi yang kita tiru adalah adab-adabnya. Cara makan tadi sudah kita sebutkan di awal. Selain itu, kita juga harus meneladani Nabi dalam hal ibadah. Melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan berbagai amalan sunnah lainnya. Meniru perilaku Nabi juga mencakup dengan meniru keseharian beliau. Bagaimana cara beliau makan? Bagaimana cara beliau berbicara? Dan bagaimana cara beliau berpakaian dan sebagainya. Itu adalah cara meniru perilaku dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi bukan berarti harus menyamai. Ingat, bukan harus menyamai beliau 100%. Akan tetapi meniru Nabi bisa kita lihat dari kandungan pokok yang diajarkan. Nah, ini ada soal, nanti silakan dikerjakan. Ya, itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dijadikan wawasan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.